Hari Budiarto. Saya pegawai Kementerian Luar Negeri yang sudah bekerja lebih dari 38 tahun. Saya masuk Kemlu itu sebenarnya tahun 77. Itu saya masuk SMA terus sambil kuliah. Nah, setelah kuliah itu masuk kerja di Biro Keuangan. Setelah pendidikan di Dinas Luar Negeri, Sekolah Khusus Dinas Luar Negeri, penempatan saya adalah di Direktorat Konsuler. Penempatan Direktorat Konsuler inilah saya banyak belajar mengenai hukum dan perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri, baik dalam negeri maupun luar negeri. Karena ada hubungannya antara hukum ketenaga kerjaan dalam dan luar negeri. Penempatan saya pertama adalah di San Francisco. Di San Francisco, saya lebih banyak menangani urusan administrasi dan protokol. Tapi sekali-kali saya ditugaskan juga untuk menangani masalah konsuler. Di masalah konsuler ini yang paling menarik bagi saya adalah waktu tugas di Seattle membantu teman-teman anak buah kapal yang dituduh menyelundupkan narkoba. Nah, di sini kalau di Amerika itu penyelundupan seperti itu atau membantu penyelundupan itu walaupun tidak tahu dianggap tahu, karena dalam perjanjian kontrak dia adalah ABK yang tunduk kepada nakoda. Dalam hal ini kami membantu para anak buah kapal itu mengenai hak-hak yang bersangkutan dan hak-hak mereka untuk bisa dilindungi, karena pada dasarnya mereka tidak tahu bahwa itu adalah narkoba. Jadi dari hukuman yang berat menjadi hukuman yang kira-kira hanya 3 bulan dan dipulangkan ke Indonesia atas bantuan KJRI. Itu yang kedua adalah penempatan saya di Korea. Penempatan di Korea, saya lebih banyak membantu pekerja Indonesia migran yang berhubungan dengan pekerja magang. Pekerja magang ini adalah pekerjaan yang dilakukan oleh orang asing dengan gaji standar yang di bawah sebetulnya. Namanya magang itu biasanya ada waktunya, tapi orang Korea itu tidak pernah menyebut ada waktunya karena mereka merasa diuntungkan dengan pegawai magang. Nah, inilah yang kadang-kadang bersinggungan dengan peraturan setempat dan peraturan dunia internasional yang agak berbeda. Sehingga kadang-kadang dalam hal ini kita tidak bisa menang karena ada aturan setempat. Kalau bukan pegawai tetap atau pegawai magang, gajinya itu sangat di bawah pegawai yang biasa, walaupun jam kerjanya besar. Jadi di situ terjadi indikasi pelanggaran HAM juga nggak, Pak? Itu namanya gajinya aja di bawah jauh setengahnya dari pegawai bangsa Korea sendiri, sehingga mereka karena kekurangan pegawai, mereka mengambil pengikut dari bangsa lain tapi dengan status magang. Ini juga berlaku di Jepang, berlaku di mana-mana kita magang di sana. Magang itu harusnya cuma sebentar, tapi karena ini adalah tricky bahwa kita membutuhkan tenaga kerja, kita butuh pekerjaan, kita masuk ke sana walaupun digaji magang. Apa aja sih yang Bapak lakuin selama memperjuangkan hak-hak anak-anak yang magang itu? Kebanyakan ini kita rapat dengan tim dari Jakarta Departemen Tenaga Kerja untuk bisa mengurangi beban akses magang. Misalkan jam kerjanya dikurangin, terus ongkos transport dan ongkos makannya dan ongkos biaya hidupnya dinaikkan. Sehingga magang ini bisa dianggap kira-kira 80% daripada pegawai biasa. Karena pegawai magang itu dulunya sangat di bawah. Gitu. Berarti Bapak sampai ketemu menteri-menteri di sana atau gimana? Kami membawa Menteri Tenaga Kerja yang dulu ya bersama dengan KBRI untuk bisa negosiasi dengan pemerintah Korea. Itu ada kesulitan nggak sih Pak selama mengalami? Sebetulnya kesulitan tidak ada, kesulitan nggak ada. Cuma memang mereka menghambat. Ini adalah kepentingan nasional mereka. Nah, kita juga kepentingan nasional juga. Kepentingan nasional mereka dan kepentingan nasional kita itu biasanya bertentangan. Nah, oleh karena itu, bagaimana mencari jalan keluar win-win solution, atau gini, kalau orang Indonesia bilang, oke, kalau nggak bisa nempatin, orangnya saya tarik aja pulang. Gitu. Nah, dia kan takut, naikkan gajinya. Gitu. Tadi pertama di Amerika. Kedua di Korea, yang ketiga di Jenewa. Di Jenewa ini saya kebetulan megang tempat di mana 2 tahun terakhir di Jenewa itu saya megang isu perburuan. Nah, di situ yang paling berat adalah isu buruh anak.
buruh anak baik di Jawa maupun luar Jawa, karena isu buruh anak ini di luar negeri itu sangat tinggi untuk menekan HAM kita sebetulnya. Nah, di ini bagaimana kita membantu pemerintah dalam hal ini meningkatkan taraf hidup, karena buruh anak ini adalah lingkaran setannya adalah kemiskinan. Jadi anak-anak itu mau sekolah sama orang tuanya disuruh kerja di sawah. Di Jenewa itu? Iya, jadi anak Indonesia itu umumnya, kan saya harus bicara di sidang International Labour Organization. Nah, di situ bahwa Indonesia mengalami kemiskinan. Pada waktu tahun 90 kan kita mesti miskin. Nah, di situ banyak buruh-buruh anak-anak kita nggak sekolah karena dipakai oleh orang tuanya sebagai buruh. Kalau di Jawa, kalau di luar Jawa dan Madura dan lain-lain dipakai untuk anak-anak itu untuk melaut, jadi nelayan, walaupun dia harusnya sekolah. Sehingga terjadi kegagalan, namanya sekolah anak-anak itu yang harusnya S sampai SMP gratis, mereka tidak memanfaatkan itu karena dipakai guru magang. Sehingga kita punya kebijakan baik anak-anak itu dikembalikan lagi kepada sekolah dengan biaya pemerintah, tapi orang tuanya harus disubsidi biaya hidupnya untuk tani dan nelayan. Jadi orang tua itu kan memanfaatkan anaknya juga ya? Semua orang tua yang ada di daerah itu umumnya memanfaatkan anak-anaknya untuk bisa mendapat penghasilan. Nah, sehingga ini yang agak sudah HAM ini yang dilanggar adalah HAM anak. Hak anak untuk mendapat edukasi, hak anak untuk mendapat pendidikan, dan hak anak untuk bermain, dan hak anak untuk berkembang. Ini dilanggar semua oleh orang tua Indonesia yang pada waktu tidak tahu mengenai masalah ini. Jenewa di Swiss, Pak. Swiss kan? Swiss. Di Swiss itu tempat perundingan mengenai macam-macam, mengenai parlemen, mengenai kesehatan, mengenai tenaga kerja, mengenai pos, dan lain-lain. Jadi total Bapak sudah berapa penempatan, Pak? 4. Yang terakhir Hong Kong belum saya cerita ya. Yang terakhir di Hong Kong. Di Hong Kong saya kebetulan megang konsuler dan kepala kantor. Nah, di Hong Kong ini banyak menangani masalah WNI dan BHI. WNI itu terutama masalah teman-teman kita yang di sana sudah overstay. Overstay di Hong Kong ini, kenapa mereka overstay? Karena mereka pulang ke Indonesia, uangnya tidak bisa kumpul. Artinya gini, kebiasaan di Hong Kong itu TKI kita konsumtif. Artinya mereka tidak bisa menabung. Sehingga pada waktu pulang tabungannya sangat sedikit, mereka akan berangkat lagi ke Hong Kong dengan cara apapun. Cara gelap, cara ilegal, dan lain-lain. Sehingga ini yang menimbulkan masalah. Karena dia udah ada majikannya. Majikannya tahu kalau orang ini ilegal. Sehingga gajinya mungkin ditahan atau digaji separuh atau tidak bayar sama sekali. Nah, masalah kasus ini yang terjadi di Hong Kong, dan kebanyakan mereka lari tidak punya status, paspornya ditahan, gaji yang ditahan, mereka hidup di bawah jembatan atau di mana, dan itu berkumpullah orang Indonesia banyak. Cara saya menangani masalah ini, kalau dari anggaran KJRI nggak cukup, karena orang terlalu banyak. Saya bekerja sama dengan hak asasi manusia yang ada di Australia dan hak asasi manusia yang ada di Hong Kong. Untuk hak asasi Australia itu menyediakan shelter, dan yang di Hong Kong itu orangnya untuk mendidik, dan kami KJRI bekerja sama untuk memulangkan ke Indonesia. Nah, itu dari hasil tersebut banyaklah warga negara Indonesia yang kami pulangkan. Banyak menyamakan warga negara yang sudah tidak punya status warga negara Indonesia, walaupun dia punya dulunya KTP, punya tinggal di Jawa segala macam. Dan ada banyak TKI kita yang umumnya sudah mempunyai bayi di sana, mempunyai bayi dengan orang Pakistan, sehingga waktu pulang ke Indonesia dia nggak akan diterima suaminya. Sehingga kami mempunyai program, kalau dia orang Jawa Timur, kita pulang ke Jawa Tengah untuk bisa hidup mandiri Jawa Tengah selama 6 bulan. Kita kasih semacam shelter bekerjasama dengan penaker untuk dia bisa mandiri dengan anak yang di luar nikah tadi. Karena kalau dia pulang ke Jawa Timur dipegorok sama suaminya. Perjuangan saya itu adalah saya tidak punya hari libur. Karena hari Minggu, Sabtu dan Minggu mereka adalah keluar tuh melapor KJRI. KJRI kerjanya dari Senin sampai Jumat. Sebenarnya Sabtu Minggu libur. Tapi kami tidak bisa libur. Karena Sabtu Minggu mereka datang ke KJRI karena dia lepas dari ada hari libur atau hari Minggu ada libur. Mereka datang. Contoh, mereka bekerja bercengkrama di Taman Victoria Park. Itu membentuk pengajian. Untuk pengajian mengundang
pengajar-pengaji dari Jakarta. Ternyata di Hong Kong ini yang bolak-balik masuk ngajar ngaji ini dianggap kerja. Oleh karena itu dibatasi, lebih dari 3 kali mereka nggak boleh masuk. Nah, lapor ke KJRI. KJRI bilang ada yang bisa kita persuasif bisa masuk, ada yang tidak. Kalau dia tidak masuk, kamilah yang jadi ustadz untuk mengasih tahu mereka mengenai agama dan kewarganegaraan. Itu jadi guru agama di Hong Kong, Pak? Ya, Jadi guru agama di Hong Kong? dari Hong Kong seperti itu. Makanya saya belajar agama di Hong Kong agak lebih kuat agar bisa menjembatani mereka supaya mereka mengerti agamanya. Karena pada dasarnya di Hong Kong itu tidak ngerti agama karena mereka dicekoki masalah keduniawian. Saya sarankan ke mereka agar mereka pulang ke Indonesia untuk membentuk rumah tangganya lagi. Karena pada awalnya dia hanya untuk cari modal. Tapi setelah di sana mereka terlalu asik, senang di Hong Kong itu karena materi dan beda penampilan. Sehingga penampilan dia pulang ke Indonesia dengan suaminya lagi sudah umumnya tidak klop lagi. Sehingga umumnya tidak klop lagi, terjadilah namanya perceraian. Nah, perceraian inilah yang disebabkan oleh ekses dari dilepaskannya buruh perempuan ke luar negeri. Karena perempuan adalah tiang dari rumah tangga. Oleh karena tidak berhak untuk dipulang. Maka kami selalu menganjurkan, kalian kalau uang yang cukup, pulang. Kan udah cukup. Rezeki berapapun kan nggak akan dapat kalian. Usahalah semampu mungkin, karena yang mempunyai kewajiban menafkahi adalah suami. Oh iya, saya jelaskan itu. Itu yang buruh migran. Kedua, saya perlindungan warga negara Indonesia mengenai koruptor. Di Hong Kong itu koruptor banyak sekali lari. Gajah tunggal dan lain-lain itu lari. Nah, itu kita data mereka tinggal di mana untuk diminta keterangan untuk dimasukin pengadilan. Tapi sampai sekarang belum berhasil. Lolos ya, Pak? Lolos, karena duitnya banyak. Bapak tuh melakukan apa sih, Pak, dengan melindungi migran-migran itu? Jadi melakukannya adalah satu edukasi. Edukasi mengenai aturan bahwa Anda bekerja di sini tuh berapa jam. Ya. Kedua, gaji minimumnya harus dikasih tahu ke saya. Ketiga, kontraknya saya harus tahu kontrak, mereka harus ngerti mengenai kontrak. Karena pada dasarnya orang yang tidak ngerti kontrak-kontraknya umumnya dibohongi oleh majikan. Nah, di situ kontrak-kontrak ini yang umumnya waktu penempatan saya di Korea, penempatan saya di Amerika segala macam, mereka tidak membaca kontrak. Tanda tangan saja, kan tidak tahu bahwa gajinya tuh kalau waktu magang itu gajinya di bawah orang setempat. Nah, ini yang kadang-kadang sudah tanda tangan kita nggak akan menang di pengadilan. Dan itu Bapak yang turun tangan langsung, Bapak? Ya, enggak saya aja, artinya mengedukasi mereka kalau agentnya sama TKI yang baru, umumnya saya kasih pengarahan di KJRI. TKI baru datang tiap hari Jumat, itu saya kasih tahu mana kontraknya, satu, mana agentnya, mana nomor telepon yang bisa dihubungi, mana itu. Karena begitu masuk ke rumah orang di Hong Kong atau di Arab Saudi, itu udah putus dengan hubungan dunia luar. Kecuali dia punya telepon. Karena di Hong Kong untungnya mereka punya telepon. Nah itu dia ngadu. Nah ngadu itu kita lapor ke polisi. Polisi itu bisa diambil oleh dia bahwa ini terjadi pelanggaran HAM oleh orang ini. Gitu. Masalah GDN ini saya tahunya tuh terakhir pada waktu saya pulang 2013. Saya pulang 2013 sebelum saya pulang, saya udah dengar dari teman-teman bahwa gaji dalam negeri yuk akan bayar loh Har. Nah, terus dia bilang akan dibayar. Oke, berarti saya pulang ke bulan September. Januari berarti gaji saya masuk dong, udah ada dong. Saya datang ke biro kepegawaian untuk mengisi daftar bahwa saya pulang udah akhir September sehingga nanti keluar SK. Betul keluar SK, tapi gaji saya tidak dibayar mulai Januari, tapi mulai Oktober, November, Desember. Dari Januari sampai September itu tidak dibayar, itu 5 juta. Dan saya tanyakan ke mereka, ada nggak SK-nya? Dengan adanya SK itu akan saya tanya, kelemahan SK itu apa? Satu. Kedua, mana SK-nya? SK-nya saya bilang biro kepegawaian, biro keuangan, biro perencanaan, cuma nggak ada yang sana nggak keluar SK-nya. Saya entah ada atau tidak saya nggak tahu, tapi yang jelas itu adalah pelanggaran HAM. Karena teman saya yang berangkat 1 Januari dia dapat. Nah saya yang pulang di situ, pulang tugas ya, nggak dapat. Itu pelanggaran HAM yang paling nyata untuk dilihat sebagai pegawai kayak saya. Selebihnya saya bekerja di bagian umum di suatu direktorat. Bagian umum itu adalah suatu bagian yang mensupport
satu direktur jenderal menangani masalah anggaran. Bagaimana pencairan anggaran dari awal dan penciptaan pertanggungjawaban anggaran, saya pernah tahu. Itu setelah pulang Dari penempatan ketiga, keempat itu kabak umum saya, kepala bagian umum satu direktorat, sehingga saya tahu masalah liku-liku mengenai anggaran. Jadi saya sangat heran waktu saya nanya gaji saya waktu pulang terakhir itu, kok nggak ada? Berarti pengeluarannya ini tidak dilakukan dengan orang yang benar-benar tepat mengeluarkan ketentuan mengenai anggaran. Itu. Terakhir ya Pak. Siap. Harapan Bapak buat Kemenlu gimana Pak tentang GDN ini? Harapan kami mengenai GDN ini adalah keadilan. Saya sebetulnya artinya kalau mengenai nilai dan lain-lain itu terserah pada siapapun ya, bahwa nilai GDN ini kan kita belum tahu berapa ya, satu. Yang kedua, GDN inilah keadilan. Contohnya saya 2013, bagaimana perasaan orang itu kalau dia pulang gajinya tidak dibayar, yang lain dibayar, aturan sama, pegawai negeri sama, bagaimana melanggar HAM ini. Saya hanya melihat minta keadilan kan lebih ke bawah, artinya lebih kepada pegawai yang di bawah, terutama pegawai SB 10 dan SB 11 yang penempatannya sekali, gaji dipotong, bagaimana perasaan mereka, gitu loh. Nah, kalau kami merasa hal ini adalah lebih ke sifat keadilan. Keadilan itu adalah unsur utama dalam HAM untuk bisa menegakkan suatu kehidupan yang baik dan benar.